Tuhan, dan selamat mengikuti ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Oleh karena kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini. Oleh sebab itu, kami tidak tawar hati. Ini adalah perkataan Rasul Paulus yang diucapkan kepada jemaat di Korintus. Kenapa Paulus harus berkata demikian? Supaya jemaat Korintus tahu bahwa semua yang Paulus kerjakan itu hanyalah karena kemurahan Allah saja. Tidak ada upaya kebanggaan dari dalam diri Paulus sendiri. Sekali lagi semuanya hanya oleh karena kemurahan Allah saja. Shalom jemaat berkat bagi bangsa yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Saya yakin dan percaya kasih setia Tuhan tak berkesudahan dan rahmat-Nya itu tidak pernah habis-habisnya di dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepadanya. Di minggu kemarin kita sudah diperlengkapi dengan kebenaran firman Tuhan bahwa sebagai utusan Injil kita harus menjadi suratan terbuka. Artinya dimulai dari kehidupan kita, dimulai dari lingkungan kita, bahwa dimanapun kita berada, kita harus menampakkan terang Kristus. Dan di minggu ini, kita akan diperlengkapi dengan kebenaran firman Tuhan, Allah yang memperlengkapi. Di hadapan saya ada sebuah kuali. Kuali ini terlihat sangat jelek, karena kuali ini sudah hilang sebagiannya, karena pecahannya saya tidak tahu berada di mana, dan terlihat sangat jelek sekali. Warna aslinya sangat terlihat sekali. Kenapa? Karena memang ini belum dipoles, belum diapa-apakan. Dan terlihat bahwa ini semuanya terbuat dari tanah liat, sebagai ciri khas dari karakter lempung atau tanah liat itu, di mana rapuh tidak berdaya. Tetapi bagaimana kalau seandainya di dalam ini kita lihat berisi harta yang sangat bernilai itu? Harta yang berupa emas di dalamnya. Tentu saudara sepakat dengan saya bahwa kita akan memilih isinya saja. Sementara kualinya lebih baik kita buang, tidak usah dipakai kembali. Hidup seorang utusan Injil itu adalah seperti halnya kuali ini, di mana kehidupannya adalah lemah, rapuh, tidak berdaya, penuh kekhawatiran. Tetapi justru karena itu Allah ingin memperlengkapi sebagai utusan Injil itu. Lalu kenapa hal itu harus dikerjakan? Kenapa Allah harus memperlengkapi? Seperti halnya kuali ini, meskipun jelek, lemah, rapuh, tetapi di dalamnya ada harta yang sangat bernilai. Demikian juga dengan utusan Injil. Memang utusan Injil itu lemah, tak berdaya, tidak punya keberanian, tidak punya kemampuan. Tetapi justru Allah ingin memperlengkapi dengan tujuan supaya utusan Injil ini bisa menampakkan harta yang sangat bernilai itu, yaitu Kristus sendiri. Mari pagi hari ini kita beribadah dengan sungguh-sungguh. Bernyanyilah dengan penuh sukacita, dan bukalah hati untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Karena Allah ingin memperlengkapi kita pagi hari ini, supaya sebagai utusan Kristus,
kita mampu menampakkan harta yang sangat bernilai itu, yaitu Kristus sendiri. Soli Deo Gloria. Ada sukacita di pagi hari ini, boleh lambaikan tangan saudara. Haleluya, amin. Mari kita siapkan hati kita untuk kita mau beribadah di pagi hari ini. Kita masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, segala kebaikan-Mu ya Tuhan Yesus yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami, yang kami rasakan Tuhan Yesus setiap hari selalu baru dalam hidup kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih apabila kami sudah berada di tempat ini Tuhan. Kami tahu Tuhan semuanya di dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau bawa Tuhan hidup kami, hati kami Tuhan, pikiran kami Tuhan Yesus. Datang ke hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Memuji-Mu, memuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami siap untuk memuji, memuliakan Engkau Bapa. Terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Maralalalabaya pasyakkan nama-nama maralalalab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 al
semua yang ku alami. Ku bersyukur Tuhan, Kau beriku kekuatan. Ku percaya Engkau selalu besertaku, tak pernah tinggalkanku. Ku bersyukur Tuhan untuk semua yang ku alami. Ku bersyukur Tuhan, Kau beriku kekuatan. Ku percaya Engkau selalu besertaku, tak pernah tinggalkanku. Kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan Yesus. Naikkan ucapan syukur kami kepadamu Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ku tahu atas seizin-Mu Tuhanku. Apa yang Kau perbuat di dalam hidupku, ku terima semua sebagai anugerah-Mu. Sekali lagi naikkan pujian ini. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ku tahu atas seizin-Mu Tuhan.
yang Kau perbuat di dalam hidupku. Ku terima semua sebagai anugerah-Mu. Mari bersyukur. Ku bersyukur Tuhan untuk semua yang ku alami. Ku bersyukur Tuhan, Kau beriku kekuatan. Ku percaya Engkau selalu besertaku, tak pernah tinggalkanku. Ku bersyukur Tuhan untuk semua yang ku alami. Ku bersyukur Tuhan, Kau beriku kekuatan. Ku percaya Engkau selalu besertaku, tak pernah tinggalkanku. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Kau Bapa yang baik Tuhan. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ku tahu atas seizin-Mu Tuhanku. Apa yang Kau perbuat di dalam hidupku, ku terima semua sebagai anugerah-Mu. Sekali lagi katakan dengan sungguh, semua yang terjadi di dalam hidupku, ku tahu atas seizin-Mu Tuhanku. Apa yang Kau perbuat di dalam hidupku, ku terima semua sebagai anugerah-Mu. Kami bersyukur. Ku bersyukur Tuhan untuk semua yang ku alami. Ku bersyukur Tuhan, Kau beriku kekuatan. Kami percaya Tuhan selalu besertaku, tak pernah tinggalkanku. Ku bersyukur, ku bersyukur ku alami. Ku bersyukur Tuhan, Kau beriku kekuatan. Ku percaya Kau selalu besertaku, tak pernah tinggalkanku. Mari saya undang jemaat untuk bisa bangkit bersama-sama, naikkan ucapan syukurmu kepada Tuhan. Katakan, ku bersyukur Tuhan untuk semua yang ku alami. Ku bersyukur Tuhan, Kau beriku kekuatan. Ku percaya Engkau selalu besertaku, tak pernah tinggalkanku. Kami naikkan ucapan syukur Tuhan untuk semua yang ku alami. Ku bersyukur Tuhan, Kau beriku kekuatan. Ku percaya Engkau selalu besertaku, tak pernah tinggalkanku. Ku bersyukur Tuhan untuk semua yang ku alami. Ku bersyukur Tuhan, Kau beriku kekuatan. Ku percaya Engkau selalu besertaku, tak pernah tinggalkanku. Ku bersyukur Tuhan untuk semua yang ku alami. Kami bersyukur Tuhan.
Kami tahu Tuhan Yesus, Engkau selalu ada dalam hidup kami Tuhan. Engkau yang memberikan kami kekuatan Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan hanya kepadamu ya Bapa. Engkau selalu beserta kami dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Naikkan ucapan syukurmu lebih lagi, katakan, ku bersyukur Tuhan untuk semua yang ku alami. Ku bersyukur Tuhan, Kau beriku. Terima kasih Tuhan Yesus, ku percaya Engkau selalu besertaku, tak pernah tinggalkan. Ku bersyukur Tuhan untuk semua yang ku alami. Ku bersyukur Tuhan, Kau beriku kekuatan. Ku percaya Engkau selalu besertaku, tak pernah tinggalkanku. Ku percaya Engkau selalu besertaku, tak pernah tinggalkanku. Katakan dengan imanmu, ku percaya Engkau selalu besertaku, tak pernah tinggalkanku. Mari sembah Dia. Kami bersyukur Tuhan. Oh, haleluya. Ora layana
katakan satu-satunya. Andalkan satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Katakan satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, hanya Yesus. Anda satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari angkat tangan kita. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Kaulah satu-satunya andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Katakan dengan imanmu, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Amin. Terima kasih Tuhan, kami tahu Tuhan Yesus Engkau ada di dalam setiap kehidupan kami Tuhan Yesus. Kami mau lebih lagi Tuhan untuk memuji, untuk memuliakan Engkau dengan hati yang penuh dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap untuk memuji, memuliakan Tuhan lebih lagi. Katakan sama-sama, amin. Boleh berikan tos kanan kiri saudara, berikan senyum. Mari kita memuji dan memuliakan Tuhan dengan hati yang penuh dengan sukacita. Katakan sama-sama, hey, sukacita Kau berikan dalam hatiku, sukacita gantikan segala dukaku. Sukacita, sukacita karena Kau
besarkannya. Semuanya sorak haleluya, sorak haleluya. Mari masyurkan ajaib perbuatannya selamanya. Sorak haleluya, sorak haleluya. Masyurkan namanya, ajaib perbuatannya selamanya. Hati yang penuh dengan sukacita ada di tempat ini, amin. Boleh lambaikan tangan saudara, berikan sorak-sorak yang paling meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Dan hatiku menari, hatiku bersuka, mulut kami dan mulutku bersorak, besarkannya. Sorak haleluya, sorak haleluya. Masyurkan namanya, ajaib perbuatannya selamanya, selamanya, selamanya. Yang bersuka cita, sama-sama kita sorakan, sorak haleluya. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Mari naikkan ucapan syukurmu. Amin. Haleluya, haleluya. Ku bersorak. Sekali lagi katakan, Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Yesus. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya. Haleluya, ku bersorak. Berikan sorak-sorakmu bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita naikkan pujian kepada Tuhan kita Yesus Kristus dengan hati penuh dengan sukacita. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah
suka boleh sambil angkat tangan saudara. Haleluya. Haleluya, ku bersorak lebih lagi. Yo, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, sama-sama katakan Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Sebelum duduk sama-sama kita sorakan. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita akan memberikan persembahan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan Engkau ada di tengah-tengah Tuhan ibadah kami di pagi hari ini Bapa. Sebentar lagi kami akan memberikan persembahan kami Tuhan. Kami mau memberikan yang terbaik bagimu ya Bapa. Karena Engkau Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kami Tuhan terlebih dahulu. Terima kasih Bapa. Ini ucapan syukur kami berikan Tuhan dengan hati yang penuh, dengan ikhlas dan syukur kepadamu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Jemaat bisa memberikan persembahan di tempat yang sudah disediakan. Jemaat yang memberikan persembahan juga di QR yang sudah tersedia ataupun ditransfer ke rekening BCA yang sudah tersedia. Hari ini juga adalah minggu ketiga, waktunya untuk kita bisa memberikan persembahan misi. Ya, rekening misi bisa dilihat di layar di Bank CIMB Niaga. Bagi jemaat yang rindu untuk memberikan untuk berkat untuk kegiatan misi boleh bisa memberikan di rekening tersebut. Mari kita siapkan hati kita untuk kita mau menyambut kebenaran firman Tuhan. Terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Ini ucapan kami Tuhan Yesus, ini kerinduan kami. Kami mau mencintai Engkau Tuhan Yesus dengan segenap hati kami Bapa. Meninggikan nama Yesus yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau
Mari saya undang jemaat untuk bisa bangkit berdiri lagi. Katakan haleluya. Yesus Tuhan. Oh, saya mau cinta Yesus. Haleluya. Haleluya. Saya mau cinta Yesus. Katakan haleluya. Oh, kami mau mencintai Engkau ya Yesus. Ucapkan itu dari dalam hatimu dengan imanmu. Haleluya. Haleluya. Saya mau cinta Yesus lebih lagi. Haleluya, haleluya. Oh Yesus Tuhan, kami mau cinta Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Cinta Yesus, saya mau cinta Yesus, saya mau cinta Yesus. Ya nama ya Allah, oh Tuhan, kami cinta Kau Yesus. Oh, haleluya, oh Yesus, kami cinta Kau. Oh Tuhan, Iralaya nama, oh Tuhan Yesus. Bapa di sorga, saat ini kami menyatukan hati dan pikiran kami. Untuk kami kembali boleh mengarahkan pandangan kami hanya kepada Engkau melalui pembelajaran akan firman Tuhan. Kami rindu ya Tuhan, waktu semacam ini bukan menjadi waktu yang hanya berulang dari minggu demi minggu. Tapi sungguh Tuhan, kami boleh diajar, diteguhkan oleh kebenaran firman. Dan ditopang oleh kebenaran-Mu ya Tuhan. Sehingga hidup yang Engkau berkati ini adalah juga hidup yang kami persembahkan. Supaya melalui hidup kami, banyak orang juga melihat akan kasih dan merasakan berkat Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan, pakailah juga hamba-Mu di dalam segala kelemahan dan keterbatasannya. Untuk menjadi alat di tangan-Mu, menyatakan segala isi hati-Mu. Dengar doa kami Tuhan, demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Shalom semuanya. Senang sekali hari ini kita bisa kembali masuk ke rumah Tuhan. Beribadah bersama-sama, belajar merenungkan firman Tuhan dan memuji, meninggikan nama Tuhan. Dan Bapak Ibu, hari ini saya ingin mengajak kita bersama-sama melanjutkan akan perenungan berdasarkan tema yang sudah dipersiapkan oleh gereja untuk boleh menolong setiap kita bertumbuh, hidup di dalam Kristus dan hidup bagi Kristus. Bagaimana hidup kita harusnya menjadi Injil yang terbuka itu. Supaya orang bisa melihat terang Tuhan
di dalam hidup kita dan melalui hidup setiap kita. Nah, hari ini pendengaran firman Tuhan akan didasarkan dari surat 2 Korintus pasal yang keempat, ayat pertama hingga ayat yang ke-15. 2 Korintus 4 ayat pertama hingga ayat yang ke-15. Kalau Bapak Ibu masih menggunakan Alkitab cetak, maka saya percaya Bapak Ibu kemungkinan besar menggunakan terjemahan baru yang pertama. Tetapi kalau Bapak Ibu menggunakan Alkitab elektronik, maka saya perlu menginformasikan bahwa LAI sudah menerbitkan terjemahan baru yang kedua. Beberapa minggu yang lalu Alkitab ini sudah dijemaatkan. Pada waktu itu LAI datang ke Surabaya, saya hadir dalam ibadahnya dan sebentar lagi Alkitab LAI TB2 itu bisa juga didapatkan dalam edisi cetak juga ya. Yang sekarang sudah tersedia adalah dalam versi digital. Apakah ada perbedaannya? Mau tidak mau saya harus katakan ada perbedaan di dalam cara membahasakan. Prinsipnya tidak berubah. Pengajaran firman-Nya tidak berubah. Hanya beberapa hal yang kalau selama ini kita baca mungkin kita kesulitan memahami. Maka penerjemah mencoba dengan cara yang saat ini dipahami untuk menolong kita bisa mengerti firman Tuhan. Oke? Jadi izinkan saya saat ini membacakan bagi Bapak Ibu sekalian 2 Korintus 4 ini di dalam terjemahan baru yang kedua. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Oleh rahmat Allah, kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu, kami tidak tawar hati. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya, kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian, kami menyerahkan diri kami untuk dinilai menurut hati nurani semua orang di hadapan Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka Injil itu tertutup untuk mereka yang akan binasa. Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang tampak pada wajah Kristus. Tetapi harta ini kami miliki, nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak hancur terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendiri. Kami dihempas, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Dengan demikian, maut giat di dalam diri kami dan hidup giat di dalam kamu. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Ia juga akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Sebab semuanya itu terjadi karena kamu. Supaya anugerah yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Demikian jauh firman Tuhan dibacakan. Selamat dan berbahagia kita yang membaca firman Tuhan, merenungkannya, dan hidup di dalam kebenaran tersebut. Amin. Bapak Ibu, hari ini kita akan merenungkan bersama-sama tentang tema Allah yang memperlengkapi.
Bapak Ibu ketika mendengar dan membaca temanya Allah memperlengkapi, saya percaya bahwa Allah sanggup memperlengkapi setiap orang tanpa terkecuali. Hari ini saya perlu tegaskan terlebih dahulu di awal. Karena banyak orang punya pemikiran, oh yang diperlengkapi Allah yaitu adalah hamba-hamba Tuhan. Rohaniwan. Mereka yang menyerahkan dirinya untuk menjadi pelayan firman. Tuhan akan perlengkapi dengan melimpah. Oh iya, saya harus katakan tegas, yes. Bagi kami, para pelayannya, Tuhan memperlengkapi. Tetapi ini bukan hak eksklusif. Ini bukan hanya ditujukan untuk kami, tapi ditujukan untuk setiap orang. Karena apa? Semua orang adalah hamba Tuhan. Ada amin? Amin ya. Satu-satunya yang senang dihamba-hambain itu cuma orang Kristen kok ya. Karena yang lainnya enggak mau dihamba-hambain gitu ya. Kita ini semua adalah hamba Tuhan. Maka Tuhan itu akan memperlengkapi setiap kita. Tapi jadi pertanyaannya adalah begini. Sebenarnya ketika kita mendengar bahwa oke, saya hamba Tuhan. Saya diperlengkapi Tuhan. Sebenarnya gambaran seperti apa sih Allah memperlengkapi itu? Saya khawatir kalimatnya positif. Kalimatnya biblikal. Tetapi konsep yang muncul dalam pikiran kita tidak sejalan dengan Alkitab. Ada banyak orang yang membayangkan ketika kalau Allah itu memperlengkapi saya, maka yang dipikirkan adalah saya ini akan jadi orang yang hebat. Namanya juga diperlengkapi. Saya ini akan menjadi orang yang ahli karena berbagai macam karunia ditambahkan bagi kehidupan kita. Apakah itu yang muncul dalam benak kita? Ketika kita berkata, oke, Tuhan memperlengkapi saya. Atau yang kedua adalah Tuhan memperlengkapi banyak orang yang kemudian bergeraknya lebih lanjut. Kalau yang pertama berbicara Tuhan menambahkan karunia-karunia kepada saya. Sehingga saya menjadi ahli. Tapi orang juga berpikir kalau Tuhan perlengkapi pasti dong kita jadi hebat. Pasti dong kita jadi luar biasa. Pasti dong kita jadi alat yang terkenal. Nah ini pemikiran beberapa orang ketika membayangkan Allah memperlengkapi saya. Bapak Ibu apakah salah semua hal ini? Saya harus katakan tidak sepenuhnya. Apakah orang-orang yang diperlengkapi Allah itu akan menjadi orang-orang yang ahli, punya karunia dan talenta? Saya harus jawab, iya. Ada orang-orang yang diperlengkapi dan menjadi semakin. Saya percaya setiap orang yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, dia berdoa, dia berlatih. Allah itu bisa menambah-nambahkan karunia kepada dia. Maka Bapak Ibu, kita patut berdoa supaya Tuhan menambah-nambahkan pada kita karunia demi karunia yang memang dibutuhkan untuk membangun jemaat. Jadi jangan minta karunia yang aneh-aneh. Tuhan, saya minta karunia bisa terbang dong. Apakah bisa? Oh saya percaya tiada yang mustahil bagi Tuhan. Betul ya? Tapi pertanyaannya buat apa kalau bisa terbang? Oh supaya saya bisa keliling seluruh dunia dan saya bisa memberitakan Injilmu. Nah Tuhan kan bisa jawab, sudah ada tuh pesawat terbang tuh. Naik aja pesawat terbang. Buat apa terbang? Mahal, lebih enak terbang. Coba koreksi. Kalau kita ini bisa terbang, apakah memang betul pekerjaan pelayanan Tuhan semakin luar biasa? Atau cuman kitanya doang yang dipikir orang luar biasa? Hati-hati nih, hidup kita yang semakin dilihat atau pelayanan Tuhan. Sehingga saya mau mengatakan tidak salah loh. Orang itu diperlengkapi oleh Allah. Dia itu bisa semakin bertalenta, dia bisa semakin berkarunia, dia bisa semakin hebat dan berkenal. Tetapi itu bukan segala sesuatu tentang karunia atau Allah yang memperlengkapi. Allah memperlengkapi tidak harus menjadikan kita orang yang luar biasa.
Allah memperlengkapi bukan harus menjadikan kita sebagai orang yang terkenal dan hebat. Hari ini kita mau membaca dan kita sudah membaca dan hari ini kita akan melihat. Ternyata ketika Allah itu memperlengkapi, bahkan Allah itu tetap bisa memperlengkapi. Dan kelihatannya tetap seperti yang kita lihat sekarang ini. Apa itu? Allah memperlengkapi. Kalau bukan sekedar berbicara tentang karunia-karunia yang hebat. Apa artinya Allah memperlengkapi? Ada 3 hal yang saya ini ajak kita renungkan bersama-sama. Yang pertama, Allah memperlengkapi. Itu berarti berbicara Allah memampukan para pelayannya untuk tetap hidup berintegritas di tengah dunia kehidupan yang carut marut. Ini artinya Allah memperlengkapi. Allah memperlengkapi. Dengan cara apa? Dia itu menambah-nambahkan kepada kita berbagai macam hal, kemampuan untuk kita apa? Tetap melakukan pelayanan dengan benar dan berintegritas di dalam kehidupan yang kotor. Bahkan saya harus mengatakan, di dalam dunia pelayanan rohani pun yang juga bisa tercemar dengan dosa. Bapak Ibu, kalau kita mengamati surat Korintus, kita perlu sadar di surat Korintus itu, di dalam jemaat Korintus itu ada para pengajar-pengajar sesat. Mereka yang disebut sebagai rasul-rasul yang hanya mementingkan akan kepentingan perut mereka sendiri. Mereka itu mengajar dengan tujuan adalah memikat jemaat untuk tujuannya mendapatkan sesuatu bagi dirinya sendiri. Motivasinya tidak beres. Dan orang-orang seperti ini laku. Kenapa? Karena mereka punya kemampuan retorika dan logika yang luar biasa. Ini bukan orang-orang yang biasa-biasa. Ini pengajar-pengajar yang fasih. Pengajar-pengajar yang kalau kita dengerin, zaman itu orang tuh senang sekali. Dengar khotbah, dengar pengajaran dari tokoh-tokoh tersebut karena mereka pandai beretorika. Atau kalau bahasanya sekarang tuh pandai menjalin kata gitu ya. Cuman istilah itu kok rasanya karena terlalu identik dengan satu tokoh gitu ya. Dan kesannya negatif, saya tidak mau pakai itu. Tapi bukankah kita senang dengan orang yang pandai berkata-kata. Apalagi pengajarannya logika. Sehingga disitulah orang-orang itu tertarik. Dan komunitas-komunitas semacam ini tuh mendominasi pelayanan. Sehingga yang terjadi apa? Pelayanan itu menjadi ajang presentasi diri. Gak heran Paulus yang pada waktu itu mengajar dan berdasarkan sejarah Bapak Ibu. Paulus tuh khotbahnya gak bagus. Maka gak heran kalau baca baca di Kisah Para Rasul. Ketika Paulus khotbah, itu ada yang dia yang dengerin khotbah di dekat jendela, ketiduran. Sampai jatuh. Nah itu para penafsir, ahli sejarah mengatakan itu rasanya kemungkinan besar karena Paulus memang tidak pandai berkhotbah. Bahkan ketika Paulus dan Barnabas itu pergi pelayanan bersama-sama. Mereka kemudian bisa melakukan mujizat di sebuah daerah. Terus kemudian dianggap dewa yang turun. Kalau kita perhatikan nama-nama istilah dewa yang dikenakan kepada Paulus dan Barnabas. Yang lebih tinggi itu Barnabas. Tingkatan dewanya. Bukan Paulus. Kenapa? Ya sekali lagi para penafsir berkata rasanya nggak pandai berbicara. Memang tulisannya bagus, tulisannya berbobot, tulisannya bernas. Tapi pada zaman itu tuh kan lebih banyak oral. Dan kalaupun Paulus menulis surat, surat itu dibacakan dan yang lain tuh mendengar. Jadi kebiasaan oral itu penting. Nah Paulus nggak pandai. Maka sama kelompok-kelompok rasul-rasul yang demi mementingkan kepentingan sendiri. Mereka dianggap ini rasul apaan sih? Kamu bukan termasuk hitungan. Kamu orang yang rendah, kamu orang yang tidak pantas dianggap rasul Allah. Sehingga di dalam bagian ini kita melihat bahwa konteks pelayanan pada waktu itu didominasi dengan orang-orang yang berusaha meninggikan diri sendiri. Bahkan kenapa kok dituliskan Rasul Paulus mereka itu disebut rasul-rasul palsu? Karena mereka mau mengkompromikan kebenaran demi sesuatu hal yang lain. Mereka nggak lagi mengajar firman dengan sungguh-sungguh.
Mereka cuma mengajar dengan kata-kata yang fasih. Mereka cuma mengajar demi terlihat keren. Atau istilah modernnya adalah yang penting tuh jadi pastorgram. Nggak peduli isinya seperti apa. Pokoknya kalau sudah bisa masuk di Instagram, kalau ini hidupnya zaman sekarang ya, sudah bisa masuk di Instagram, bahkan dapat centang biru. Wah ini ya, ini nggak semua orang punya centang biru gitu kan ya. Nggak semua pendeta juga punya centang biru. Nah ini kalau sudah centang biru, certified begitu kan ya. Wah ini keren. Orang mengejar akan hal tersebut. Sehingga bayar oleh orang-orang semacam ini. Maka kalau kita tuh mau melayani, standarnya yang dipakai standar apa? Standar mereka loh. Seringkali ketika kita mau masuk di dalam pelayanan, dan pelayanan itu sudah toksik, maka kita diukur berdasarkan yang toksik. Sehingga nggak mudah bukan di tengah-tengah kondisi semacam seperti ini. Tetapi yang menarik adalah di dalam bagian ini, Paulus itu mengatakan dengan jelas bahwa dia tidak ikut-ikutan. Dia tidak melakukan pelayanan demi supaya dia punya jatah penghidupan yang lebih baik. Bahkan kalau kita membaca di awal pasal keempat, Paulus itu menyatakan bahwa ia menolak perbuatan yang memalukan. Dan ia tidak memalsukan firman demi keuntungan diri sendiri. Ini keren loh Bapak Ibu. Kalau kita sudah terbiasa hidup di satu tempat ya, yang terbiasa untuk berbuat dosa. Lalu kemudian kita berani untuk tidak berbuat dosa. Itu pasti gak gampang. Kalau kita tinggal di sebuah tempat, kita bekerja di sebuah tempat, di mana pekerjaan di tempat tersebut terbiasa untuk bohong gak apa-apa. Mencuri oke. Korupsi, oh itu minyak untuk menolong kita. Bisa menggerakkan pekerjaan ini dengan lebih baik. Lalu untuk kemudian kita bisa berkata, no, aku mau hidup bersih, aku mau hidup jujur. Gak gampang. Nggak heran banyak orang bergumul di dalam kondisi-kondisi semacam itu bukan. Ada seorang alumni pernah bertanya, saya gak damai nih kerja di tempat ini. Kenapa gak damai kerja di tempat ini? Iya, karena saya bagian untuk urusan dengan klien-klien dan mitra-mitra dari luar. Jadi karena kerjaannya itu adalah mengurus relation department gitu ya, terkait dengan mitra bisnis, klien, maka dia itu sering diminta untuk menjamu tamu. Mending kalau menjamu tamunya cuma diajak pergi ke restoran, enak kan ya. Maka dia berkata, wah itu godaan, kenapa? Ketamakan, mau makan banyak, itu muncul. Karena boleh pakai uang perusahaan, bisa loh. Dan itu legal, enggak apa-apa karena memang perusahaan invest untuk jamu. Perusahaan titip pesan begini, nih uang dikasih, cukup banyak. Silakan jamu tamu dan penuhi permintaan mereka, buat mereka happy. Yang penting bisnis jalan. Mau minta apapun kasih aja. Bapak Ibu ketika dia cerita, dia mengatakan beberapa tamu ya oke diajak makan, diajak keliling. Bahkan beberapa tamu tuh minta dibelikan ini dan itu, ya sudahlah kalau membelikan barang-barang begitu loh. Bagi dia kayak, ya sudahlah karena perusahaan sudah kasih uangnya, ya udah dianggarkan kan. Tapi bagaimana ketika kemudian si klien, si customer, mitra ini kemudian meminta untuk, tolong carikan dong aku penghibur. Maksudnya adalah orang yang bisa diajak tidur. Dia bilang saya nggak damai. Meskipun bukan saya yang pakai. Tapi kan saya nyari. Saya mau berkata tidak itu rasanya berat sekali. Karena apa? Perusahaan udah bilang apapun yang tamu mau ikuti. Demi bisnis jalan lancar. Ketika dia mencoba berkali-kali untuk menolak. Ada klien yang lapor ke atasannya. Lalu atasannya panggil gini. Kamu jangan jadi orang Kristen yang aneh. Karena bosnya sendiri Kristen. Kamu jangan jadi orang Kristen yang aneh. Kalau kamu enggak mau ikut-ikutan, masuk ke bar, main cewek, enggak apa-apa, itu urusanmu. Yang penting tamu senang. Lakukan. Oh Bapak Ibu, enggak gampang loh. Enggak gampang. Seperti itulah kira-kira kondisi yang dialami oleh Paulus. Di lingkungan pekerjaan yang sudah demikian kotor.
Tetapi yang menarik adalah dia mengatakan dia tidak ikut-ikutan. Bahkan dia tidak mau mengerjakan hal yang memalukan. Bagi dia itu justru hal yang sangat memalukan di dalam kehidupannya. Pertanyaannya, apa yang membuat Paulus bisa tidak ikut-ikutan? Jangan berpikir bahwa Paulus ini sudah pendeta papan atas yang imannya itu sangat tebal. Sehingga kemudian dia tidak tergoda dengan itu semua. Kalau kita membaca tulisan dari surat Korintus ini, maka kita tahu jawabannya. Apa yang membuat Paulus bisa bertahan? Anugerah Tuhan. Topangan tangan Tuhan. Penyertaan Tuhan. Itulah yang memampukan. Paulus mengatakan bukan dalam surat ini, hidupnya itu cuma bagai tanah liat yang rapuh, yang mudah pecah. Sehingga bukan dirinya yang hebat. Kalau dia bisa bertahan, dia bisa hidup berintegritas, dia tetap bisa memberitakan firman Tuhan. Siapa yang bisa menyebabkan itu semua? Paulus dengan tegas mengatakan, itu Tuhan. Itu Tuhan. Maka inilah definisi, pemahaman, pengertian. Allah yang memperlengkapi. Allah itu memperlengkapi, memampukan setiap kita. Di tengah-tengah kehidupan pekerjaan kita. Di tengah-tengah kehidupan keluarga kita. Bapak Ibu, terakhir-terakhir setelah zaman pandemi, banyak keluarga itu hidupnya kelihatan. Kalau dulu kelihatan baik-baik saja karena jarang ketemu. Pagi bangun sudah kerja, sudah kuliah. Sore pulang cuma tinggal makan malam, itu pun kadang-kadang sudah makan di luar. Jadi pulang tinggal tidur, jadi rumah sama dengan rumah kos gitu ya. Tempat kos doang. Kelihatannya oke-oke. Tapi begitu pandemi tinggal bersama-sama, semua masalah terbongkar. Dan ada loh keluarga-keluarga yang memang toksik. Keluarga-keluarga yang hidupnya tidak beres. Keluarga-keluarga yang memang betul-betul di dalam relasinya itu kacau balau. Lalu banyak kemudian mahasiswa-mahasiswa yang sharing kepada saya dan bertanya bagaimana saya bisa hidup benar di tengah-tengah keluarga yang semacam ini. Bagaimana saya bisa memberitahu orang tua saya bahwa itu salah. Bagaimana saya bisa kemudian menjadi tampil terang. Tidak mudah. Apalagi ketika statusnya cuman anak. Mending kalau orang tua bisa memberitahu anak. Bagaimana anak bisa memberitahu orang tua? Tidak mudah. Tetapi kalau kita bisa hidup benar. Kita bisa hidup jujur. Berintegritas. Menjunjung tinggi kebenaran. Hidup di dalam nilai-nilai kerajaan Allah. Itu tandanya Tuhan memperlengkapi setiap kita. Tuhan memperlengkapi kita dengan berbagai macam hal. Sehingga memampukan kita berani berkata tidak kepada yang salah. Dan berani berkata inilah yang menjadi kebenaran Tuhan. Ingat ya, harus dua sisi ya. Banyak orang itu cuma satu sisi. Enggak, yang ini enggak, yang ini enggak, yang ini enggak. Lalu banyak orang yang non-Kristen itu pernah komplain dan ngomong sama saya. Pak, orang Kristen tuh loh banyak ngomong enggak. Ayo sembahyang, enggak. Ayo ini, enggak. Ayo ini, enggak. Enggak salah sih enggaknya. Cuman setelah itu apa? Enggak boleh cuma sekedar enggak. Yang benar itu bagaimana? Itu juga penting untuk disampaikan. Paulus dia tidak ikut-ikutan dengan semua dosa tersebut. Tapi dia tetap memberitakan firman. Kok bisa di tengah-tengah kehidupan itu berani memberitakan firman? Itulah Allah yang memperlengkapi. Ini bagian yang pertama. Allah memperlengkapi. Itu berarti berbicara bahwa Allah memampukan para pelayannya hidup benar dan berintegritas. Yang kedua, Allah yang memperlengkapi itu berarti Allah yang memakai kita untuk menghadirkan terang dalam kegelapan dunia. Terang bisa hadir dalam kegelapan. Bapak Ibu, secara logika, gelap itu definisinya tidak ada terang. Itu artinya gelap. Sehingga tidak mungkin gelap itu bisa memunculkan terang itu sendiri. Enggak. Terang bisa menjadi gelap ketika lampunya atau apinya padam. Tapi gelap tidak mungkin menghasilkan terang. Tapi tuliskan di sini adalah kalau Allah itu memperlengkapi kita, Dia memampukan kita
untuk bisa menghasilkan terang di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Coba perhatikan ayat ketiga dan ayat yang keempat. Saya bacakan sekali lagi untuk kita. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka Injil itu tertutup untuk mereka yang akan binasa. Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Saya berhenti dulu sampai di situ. Perhatikan penekanannya di dalam bagian ini. Dikatakan bahwa orang-orang yang akan binasa, atau lebih tepatnya orang-orang yang pasti akan binasa. Mereka yang memang hidup di dalam kegelapan. Mereka itu dibutakan oleh ilah zaman. Sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus. Nah bagian ini Bapak Ibu, bagian yang harus kita lihat. Maksud Paulus itu apa? Kalau kita cuma membaca ini kita bisa menganggap ya Kristus mulia. Oke, benar. Tapi apa maksudnya kemuliaan Kristus itu? Bagian ini Paulus sedang merujuk kepada satu peristiwa di dalam catatan Keluaran. Ketika Musa berhadapan dengan Tuhan di Gunung Sinai. Lalu kemudian Musa yang bercakap-cakap dengan Tuhan, menerima hukum Tuhan. Kita tahu ceritanya tersebut ya. Ketika Musa turun, digambarkan apa? Wajah Musa itu berkilauan. Sampai-sampai orang Israel bilang, Musa, pakai penutup dong. Pakai, kalau bahasa kita mungkin, pakai cadar dong. Kenapa? Mukamu terlalu berkilauan, kami tidak sanggup melihatnya. Sehingga kemudian harus ditutupi supaya orang Israel itu bisa melihat kepada Musa. Ini baru Musa loh Bapak Ibu. Bukan Tuhan. Musa karena berelasi dengan Tuhan, dia turun itu membawa bahasa kita keren, bahasa keren kita sekarang, aura Tuhan. Sehingga begitu aura itu datang, orang tuh nggak tahan melihat kemuliaan Tuhan. Dan memang itulah seharusnya. Ketika Tuhan itu menyatakan diri, kemuliaannya itu pasti terlihat. Pasti bersinar, tidak akan tersembunyi. Kita paham ya konteksnya itu ya, kemuliaan Tuhan itu pasti tersinar, pasti terlihat. Tetapi yang dituliskan di dalam bagian ini, orang-orang yang dibutakan oleh ilah zaman ini, mereka tidak melihat itu. Bapak Ibu, ini sebuah hal yang mengejutkan. Kok bisa ya? Bahkan bukan kemuliaan Musa, bukan kemuliaan manusia, kemuliaan Kristus, Allah itu sendiri. Bagaimana mungkin Allah itu muncul dan kemuliaannya tidak bersinar? Kemungkinannya cuma satu Bapak Ibu. Gelap itu begitu sangat gelap. Begitu mengerikannya. Sehingga sampai-sampai terang itu tidak bersinar di mata mereka. Bagian ini Paulus ingin menekankan betapa hebatnya kuasa dosa dan kuasa si jahat. Sampai-sampai bisa membuat manusia itu tidak lagi melihat kecermelangan, keindahan, kemuliaan dari Tuhan tersebut. Bapak Ibu, ini konteksnya. Sehingga Bapak Ibu kalau kita hari ini melihat ya, ada banyak orang yang sudah pernah mendengar cerita tentang Injil. Ada banyak orang yang bahkan mungkin pernah ke gereja. Tapi ngerasa ya biasa-biasa aja tuh. Merasa bahwa Tuhan tuh ya samalah. Tuhannya Kristen, di dalam Yesus Kristus mau dengan agama lain sama. Bapak Ibu, disinilah kita melihat ini pekerjaan si jahat. Yang membutakan. Sehingga kemuliaan Kristus yang begitu bersinar. Allah yang mau menjadi manusia, bahkan rela mati menanggung dosa manusia. Kebenaran akan kasih Kristus yang begitu cemerlang. Sampai orang bisa berkata, biasa tuh. Betapa mengerikannya kuasa dosa dan pekerjaan si jahat ini. Ini pekerjaan yang mengerikan. Dan ini sesuatu hal yang harusnya sangat berbahaya sekali. Inilah kegelapan yang betul-betul gelap. Bukannya nggak ada terang. Kegelapan yang bahkan di dalam terang pun dia nggak bisa melihat terang tersebut. Kalau memang situasinya gelap, kita nggak melihat apa-apa, itu wajar. Tetapi kalau ada terang, tetapi kita nggak sanggup melihat terang itu yang paling mengerikan dan menakutkan. Ini konteksnya. Tapi Bapak Ibu, ini baru sebagian
Ini ayat yang ke-3 sampai ke-4. Saya lanjut ayat ke-5. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah telah berfirman, dari dalam gelap, perhatikan, akan terbit terang. Lanjut. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang tampak pada wajah Kristus. Jangan lupa bahwa kuasa dosa, kuasa si jahat itu bekerja juga dulu dalam hidup setiap kita. Tetapi apa yang terjadi? Di tengah-tengah kita pun juga dibelenggu dengan kegelapan dosa. Di tengah-tengah kita juga dibelenggu dengan ilah-ilah zaman yang berusaha membutakan kita. Bukankah Allah sanggup membuat kita kembali kepada Dia? Bukankah Allah sanggup membawa kita percaya kepada Dia? Bapak Ibu, pengalaman-pengalaman yang saya dengar dari beberapa orang, mereka cerita bagaimana pengalaman mereka berjumpa dengan Tuhan sangat luar biasa. Luar biasa bukan karena dramatisnya mereka percaya Tuhan. Bukan karena pada waktu KKR tiba-tiba ada zaman Roh Kudus yang begitu dahsyat bekerja. No. Tetapi saya katakan luar biasa karena apa? Karena kehidupan mereka sebelumnya adalah kehidupan mereka di dalam dosa. Kehidupan mereka yang menikmati dosa. Ada orang yang terbiasa hidup dengan seks bebas. Bahkan menganggap bahwa wajar hal ini dilakukan. Bahkan ketika pasangannya tahu, dia berkata, silakan kalau mau cerai. Ini gaya hidup saya. Gaya hidup saya. Ini diri saya. Saya memang suka seperti ini. Mau apa kamu? Ada orang yang terjerat dengan kuasa-kuasa gelap, hidup di dalam kuasa-kuasa gelap, yang menganggap bahwa inilah yang harusnya memang disembah, inilah yang memang harusnya dipuja, dari sinilah saya bisa mendapatkan kehidupan saya. Ada orang-orang yang kemudian di dalam kehidupannya, masa lalunya, terjerat dengan narkoba, menikmati obat-obatan terlarang untuk memuaskan hasrat dirinya. Orang-orang seperti ini yang kemudian pernah saya jumpai, lalu mereka kemudian berkata, saya bisa berjumpa dengan Kristus. Itu merupakan sebuah karunia yang begitu ajaib, begitu besar. Dari gelap, mereka sendiri gak mau bertobat. Tiba-tiba Allah bisa bekerja, menghadirkan terang di dalam hati dan pikiran mereka, sehingga menuntun mereka percaya kepada Tuhan. Orang yang tadi menyerahkan hidupnya kepada kuasa gelap. Ketika mereka sudah terbelenggu, sudah terikat dengan kuasa gelap. Dia sekarang sudah merasa saya sudah diperbudak dan dia merasa hopeless. Bagaimana mungkin saya bisa lepas karena saya sendiri yang menyerahkan hidup saya. Si iblis berkali-kali mengklaim kamu milik saya karena kamu sendiri sudah menjual dirimu kepada saya. Lalu tiba-tiba kemudian Allah itu bisa membebaskan dia dengan kuasa di dalam nama Yesus. Dari gelap muncul terang. Orang yang terikat dengan narkoba, yang hidupnya rusak dibuang oleh keluarga. Berusaha rehab, jatuh lagi. Rehab, jatuh lagi. Sampai semua keluarga bahkan anggota gereja berkata, sudahlah. Orang semacam ini memang mungkin gak bisa bertobat. Orang yang ditolak oleh lingkungannya. Bahkan lingkungan gereja menolak dia. Gereja sudah hopeless terhadap hidupnya. Tapi di satu titik Tuhan menyatakan kasih-Nya. Orang yang hidup di dalam gelap bisa percaya Yesus. Bisa menyerahkan hidup kepada Yesus. Bisa sembuh dari ketergantungan obat-obatnya. Bahkan menjadi hamba Tuhan. Bukankah dari gelap lahir terang? Itu karunia siapa? Jawabannya cuma satu. Karunia Tuhan. Bukan kita. Bukan kita. Itu pekerjaan Tuhan. Tapi yang menarik Bapak Ibu, bagaimana cara Tuhan mengerjakan, menghadirkan terang itu di dalam kehidupan dunia yang gelap ini. Pada umumnya Allah memakai manusia. Pada umumnya Allah mau memakai kita. Bukan kita yang hebat.
Tapi kita dipakai dengan segala keterbatasan kita, bahkan dengan kegagalan kita. Allah memakai kita untuk menghadirkan terang di dalam kegelapan itu. Sehingga memberikan pengharapan bagi dunia yang gelap ini. Bapak Ibu, itulah Allah memperlengkapi. Yang artinya Allah mau melibatkan kita. Menambahkan segala sesuatu. Supaya melalui diri kita yang terbatas, hidup orang yang di dalam gelap boleh melihat terang Kristus dan dibawa kembali kepada Dia. Ibu, satu kali saya ketika memimpin satu retreat, ada seorang mahasiswi datang kepada saya. Dia salah satu panitia yang menemani pembicara sebelum tampil, lalu dia ngajak saya ngobrol bersama dengan panitia lain. Lalu tiba-tiba panitia lain tuh keluar karena ada berbagai macam pekerjaan, karena dia bagian divisi acara, khususnya untuk menemani pembicara, maka dia tetap stay. Lalu dia menyapa saya dan dia berkata gini, "Kosem, terima kasih ya, terima kasih. Loh, saya ini belum khotbah, kok sudah terima kasih sekarang?" Ya, nggak umum orang diterima kasih sebelum khotbah begitu. Umumnya kalau sudah khotbah baru terima kasih. Oh, bukan untuk khotbah hari ini. Kan memang belum khotbah kalau hari ini. Tapi saya mau terima kasih untuk pengalaman masa lalu. Kosem ingat enggak? Malam, lalu dia sebutkan satu cerita. Malam di mana pada waktu itu saya mengajak beberapa rekan anak muda visitasi ke rumah anak-anak muda lain. Nggak dapat, nggak ketemu. Ada yang les lah, ada yang keluar lah, ada yang nggak mau ditemui lah. Lalu kemudian dalam perjalanan pulang saya keinget, oh ini ada satu rumah dekat sini. Tapi nggak ada di dalam schedule visitasi, nggak ada. Dia apa? Saya tanya, mau dikunjungi nggak? Mereka bilang ini, ya hari ini kita belum dapat quote and quote pasien. Ya udahlah nggak apa-apa lah, kunjungi aja. Maka kami mampir ke rumah tersebut, kami ketok, lalu dia yang buka. Perempuan sebelum jadi mahasiswi ya, perempuannya yang kemudian buka. Dan ketika buka dia tanya, loh kok saya datang ada apa? Ya nggak apa-apa, cuman pengen kunjungan saja. Lalu ketika ngobrol Bapak Ibu, saya nggak tahu dari mana, saya teringat pada satu program. Sebentar lagi ada retreat, mau ikut enggak? Terus dia bilang begini, kok saya boleh ikut? Kan retreat itu kan untuk orang-orang yang seperti ini, ada kualifikasinya. Saya kan baru di gereja itu, saya boleh ikut. Saya bilang, oh boleh, tenang aja boleh. Lalu saya bilang ini, bahkan kalau kamu kesulitan biaya, enggak apa-apa juga. Dan saya pertama kali Bapak Ibu, saya tidak pernah bisa hilang ingatan itu dari benak saya. Wajah dia itu berseri-seri sekali. Lalu dia cuma bilang ini, kok tahu kan papa mama saya belum kenal Tuhan. Saya minta izin ya, kalau mereka izinkan saya mau ikut. Oh iya boleh. Nah karena di rumahnya dia naik ke atas. Kami disuruh tunggu di bawah. Nggak lama dia turun dengan wajah yang begitu senang. Dia bilang, kok papa mama izinkan aku boleh ikut, cara daftar gimana? Saya bilang enggak usah, sudah ini langsung catat nama, nanti ini pengurus daftarkan langsung. Kamu sudah langsung terdaftar, otomatis terdaftar. Enggak berhenti sampai di situ Bapak Ibu. Dia bilang, kok saya boleh ikut enggak? Oh boleh, aja. Saya naik lagi, oh ya. Dia naik lagi, panggil kokonya, ceritain sama kokonya, terus kokonya minta izin. Lalu kokonya turun bilang, kok papa mama juga izinkan saya boleh ikut. Boleh, ikut aja, sudah namamu sini, didaftarkan langsung. Lalu kemudian datanglah hari retreat tersebut. Saya khotbah, saya KKR, terus mahasiswi ini cerita, malam itu saya terima Yesus Kristus dalam hidup saya. Saya lahir bukan dalam keluarga Kristen. Saya diundang untuk ikut retreatnya orang Kristen. Dan pada waktu retreat itu saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup saya. Maka dia bilang, terima kasih Kosem. Lalu dia bilang, oke, saya mau atur-atur dulu ya, sebentar lagi sesinya mulai. Kosem silakan persiapan, saya tinggal sendiri. Dan Bapak Ibu ketika saya ditinggal sendiri saya nangis. Nangis kenapa? Saya gak berencana kunjungan. Saya gak punya planning. Kok bisa saya itu datang ke tempat itu? Saya cuma percaya satu hal. Tuhan yang bekerja.
Dan ketika saya khotbah di retreat tersebut, khotbah itu bisa menyentuh hati orang tersebut. Tidak semua bertobat loh. Tidak semua, saya ingat tidak semua bertobat. Saya bahkan lupa kalau ada mereka yang bertobat, saya lupa. Tidak semua bertobat. Kok bisa khotbah yang sederhana itu bisa membawa mereka kenal Tuhan? Bukankah cuma satu jawabannya? Itu pekerjaan Allah. Allah yang sanggup menghadirkan terang dalam kegelapan. Dan kabar baiknya, Tuhan mau pakai kita. Tuhan mau memperlengkapi kita. Menjadi alat-alatnya mengerjakan hal itu. Itulah Allah yang memperlengkapi. Dan yang terakhir Bapak Ibu, Allah memperlengkapi itu berarti apa? Allah yang sanggup memakai penderitaan untuk menyatakan kemuliaan Allah. Penderitaan itu pun yang menimpa hidup kita tidak menghalangi Allah untuk Dia sanggup memakai kita, memperlengkapi kita, menyatakan kemuliaannya. Bapak Ibu dari ayat 7 sampai ayat 15 itu kita bisa bagi menjadi dua. Bagian yang pertama Bapak Ibu, Paulus itu menggambarkan 4 kontras. Apa saja kontrasnya? Yang pertama ini, ditindas, tidak hancur terjepit. Apa maksudnya ditindas? Yaitu ditekan dari segala sisi. Dari semua arah kita ditekan. Tapi Paulus mengatakan, walaupun aku ditindas, aku tidak hancur terjepit. Habis akal, artinya bingung dan tidak tahu. Tapi tidak pernah putus asa. Dianiaya, artinya dikejar-kejar untuk dibinasakan. Tapi aku tidak pernah ditinggalkan sendiri. Dihempaskan, artinya ditaruh di tempat yang paling bawah. Tapi tidak pernah betul-betul bisa hilang. Semua itu terjadi karena ada penyertaan Tuhan. Di dalam bagian ini Paulus mengatakan ada penderitaan, ya, tapi ada penyertaan Tuhan. Tetapi yang kedua Bapak Ibu, Paulus menyatakan bahwa kemuliaan Allah itu justru bersinar di dalam tubuh jasmani yang lemah. Ibarat bejana tanah liat yang rapuh. Tadi sudah diilustrasikan Bapak Ibu ya, ada bejana tanah liat yang sebenarnya kalau di dalam gambaran Paulus itu bukan cuma cuil di atasnya, tapi ada retak di sini, ada bolong di tengah-tengahnya. Dan Bapak Ibu, bejana itu isinya emas. Dan Paulus mengatakan ini, semakin bejananya bolong, ini bahasa saya ya, semakin bejananya bolong, emasnya semakin kelihatan. Masuk akal kan ya? Betul, kalau bejana tanah liat, bejananya banyak bolongnya, ya yang di dalamnya kelihatan. Tapi kalau konteks bejananya itu hidup kita. Bagaimana hidup kita yang bolong, yang menderita, yang sulit, itu semakin memuliakan dan menggambarkan akan kebesaran kasih Allah. Bapak Ibu, disinilah kita melihat 2 hal. Yang pertama, melalui penderitaan, Allah menghadirkan sukacita. Allah menghadirkan sukacita dan damai sejahtera. Sehingga membuat kita mampu bertahan. Dan kemampuan bertahan itulah yang membuat dunia ini bisa tahu. Ada Tuhan yang memelihara hidup kita. Bapak Ibu, banyak orang di dalam hidupnya dia sudah berkata, aku hopeless. Aku gak punya lagi pengharapan. Hidupku sudah menderita. Bahkan sebagian orang Bapak Ibu yang pernah saya ketahui, dia mau bunuh diri. Dia mau mengakhiri hidupnya karena dia berpikir sudah tidak mungkin saya ini punya jalan keluar di dalam masalah hidup saya. Tetapi ketika orang seperti ini kemudian tetap hidup, orang lain tahu dia tetap bertahan hidup. Orang itu bisa melihat kok bisa ya orang ini bertahan. Bahkan sampai satu titik orang itu bisa kemudian datang dan bersaksi dan berkata bahwa masalahku memang belum selesai. Tapi aku sekarang punya pengharapan. Kok bisa? Siapa yang beri pengharapan? Bukan kekuatan dirinya, tetapi Tuhan. Disinilah Paulus berkata, ini loh bejana tanah liat yang isinya emas. Gak apa-apa bolong, gak apa-apa hancur. Karena justru terlihat terang kemuliaan Tuhan. Allah mampu menghadirkan sukacita dan damai sejahtera. Sehingga membuat kita mampu bertahan. Dan hal itulah yang dunia lihat dan dunia tahu. Kok bisa ya? Kok mampu ya? Karena Tuhan yang menopang kita. Dan lebih lanjut Bapak Ibu, Tuhan bukan cuma memampukan kita bertahan. Bukan cuma bisa defense.
Tapi di tengah-tengah penderitaan, kita tetap bisa melakukan pelayanan demi pelayanan. Di tengah-tengah penderitaan kita bukan cuma bertahan hidup, tapi justru kita bisa membagi berkat bagi orang lain. Justru kita bisa membagikan sesuatu, justru kita bisa menyatakan kebenaran Allah. Dan orang bisa tahu, kok bisa ya? Orang yang sudah sesulit itu, orang yang sudah tersakiti demikian. Kenapa ya kok dia tetap bisa melakukan itu semua? Dan bukankah dari situ orang bisa tahu, bukan kita, bukan kemampuan kita, tapi Tuhan. Bejana ini rapuh, tetapi ketika di dalam kerapuhan dan Allah itu menopang kita, Allah memakai kita, Allah memperlengkapi kita. Disitulah dunia sanggup melihat kemuliaan kasih Allah yang besar. Sebagai penutup Bapak Ibu, satu kali ada seorang rekan saya diundang satu kota pelayanan. Lalu sepulang pelayanan karena di luar kota dia mau dijamu makan. Tapi ada salah seorang jemaat yang kemudian berkata, makan saja di rumah saya. Saya siapkan makanan buat Anda. Lalu gereja mengizinkan orang ini, jemaat ini, bukan aktivis, bukan majelis, bukan hamba Tuhan, jemaat. Dia undang hamba Tuhan ini makan di rumahnya. Yang menarik Bapak Ibu bukan makanannya, tetapi yang menarik adalah di ruang makan atau di rumah tersebut, itu ada foto Bapak Ibu. Ada foto dan di foto itu ada satu hal yang cukup mengganggu dan aneh bagi rekan saya ini. Kenapa? Karena suami istri, mohon maaf ya, saya ini faktanya begini, ini bukan rasis ya. Suami istri ini kulitnya kuning, orang Chinese. Tapi ada satu foto keluarga itu, ada satu anak yang kulitnya itu gelap. Tipikal rambutnya tidak sama dengan ayah ibunya. Lalu karena si hamba Tuhan tuh sambil makan, sambil ngobrol, sambil ngamatin itu, lalu kemudian si tuan rumah tahu, Bapak ngerasa aneh ya dari foto itu. Oh iya Pak, maaf Pak ya. Saya tadi ngeliatin foto ini kok rasa-rasanya ada yang aneh. Boleh tahu enggak Pak? Itu anak siapa Pak? Yang kulitnya lebih gelap, rambutnya bentuknya enggak sama. Tuan rumahnya laki-laki ini berkata, itu anak dari istri saya. Ketika hamba Tuhan dengar gitu, oke, anak dari istri saya. Ini agak aneh cara nyebutnya. Harusnya kan anak saya kan selesai gitu ya. Ini anak dari istri saya. Oh, mohon maaf Pak. Kalau begitu ayahnya bukan Bapak. Si bapaknya itu bahkan bisa guyonin. Bapak ngelihat saya, mungkin enggak punya anak kayak gitu Pak. Gitu. Ya jelas enggak mungkin dong Pak. Oh iya Pak, saya tahu Pak. Nah justru ini keanehannya Pak. Kok bisa Pak munculnya kayak begitu. Lalu dia cerita. Singkat cerita begini Bapak. Si istri pernah selingkuh dengan karyawannya. Pernah kabur. Dan kemudian setelah hamil, si karyawannya, selingkuhannya ini meninggalkan dia. Dia nggak punya tempat tinggal, dia nggak punya sumber penghidupan. Lalu dia terpikir, boleh enggak dia pulang kembali ke suaminya. Lalu dia bilang sama suaminya, aku nggak minta balik jadi istrimu. Meskipun belum cerai, mereka belum cerai. Cuman selingkuh, ditinggal kabur, terus sekarang balik. Aku nggak minta balik statusnya jadi istrimu. Aku mau kerja sama kamu, supaya aku bisa ngidupin diriku dan anakku. Boleh enggak? Anak-anaknya yang sudah lebih besar, ketika melihat mamanya ini pulang, semua marah, semua memaki-maki. Si suaminya itu ingin dalam hati berkata, dulu kamu pergi itu, kamu berkata hidupku dan hidup anak-anak kita bukan urusanmu lagi. Kenapa kok sekarang aku harus urus kamu? Rasanya sakit sekali, sakit. Tapi kemudian di dalam karunia Tuhan, si suaminya berkata, oke, kamu silakan masuk dalam rumah. Dan dalam berjalannya waktu suaminya berkata, kita belum pernah cerai. Saya mau belajar mengampuni kamu. Dan saya mau jadikan kamu sebagai istriku kembali. Terus isinya tanya, anak ini bagaimana yang kulit gelap tadi? Suaminya bilang, aku mau belajar
menjadikan anak ini sebagai anakku. Ini bukan proses gampang. Bertahun-tahun dia belajar, setiap kali ngelihat wajahnya beda, kulitnya beda, hatinya sakit karena dia tahu ini dari mana datangnya. Tapi sampai kemudian mereka bisa foto bersama sebagai satu keluarga. Bapak ini bilang, Tuhan yang tolong saya. Hari ini saya bisa mengatakan kepada Bapak, dia bukan lagi anak hasil dari selingkuh. Hari ini saya sudah menganggap dia sebagai anak kandungku sendiri. Aku menjadikan dia anak. Lalu rekan saya tanya, Pak kok bisa? Lalu Bapak ini cuma berkata satu hal. Satu kali ketika dia saat teduh, hal yang paling meneguhkan dia ingat, kita ini anak adopsinya Allah. Kita ini gak layak, tapi anak Allah itu pungut kita. Allah itu ambil kita. Allah itu jadikan kita anak. Dan ketika dia baca bagian firman Tuhan itu, dia teringat. Anak itu tidak layak untuk diangkat jadi anak. Anak itu tidak layak untuk terima penghidupan yang baik. Seperti kita, manusia berdosa di hadapan Allah. Tetapi Allah yang sudah pungut kita. Maka dia berkata, saya mau belajar serupa dengan Allah. Saya mau pungut anak ini. Bapak Ibu, kesaksian hidup keluarga ini jadi berkat bagi pegawai-pegawainya. Pegawainya tahu istrinya selingkuh sama temannya sendiri, ditinggal kabur setelah hamil. Dia tahu. Tapi dia melihat bagaimana si bapak itu menganggap anaknya itu sendiri, anak hasil perselingkuhan itu sebagai anaknya sendiri, digendong, diajak pergi, disekolahkan, dirawat begitu baik. Sehingga mereka bertanya, mereka bisa berkata begini para pegawainya. Ini kalau bukan Gusti yang dipercayai oleh si Tuhan, pasti gak ada orang mau mengerjakan semua itu. Kemuliaan Allah bersinar justru di tengah-tengah penderitaan yang dia izinkan terjadi. Karena di dalam penderitaan, topangan, kuasa, anugerah dan kasihnya terus dinyatakan bagi setiap kita. Ini Allah yang memperlengkapi. Maka kalau ini pengertian yang lebih lengkap, khususnya dari bagian firman Tuhan ini tentang Allah yang memperlengkapi. Tantangan saya buat Bapak Ibu sekarang. Maukah kita datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan ini hidupku. Pakailah dan perlengkapilah menjadi kemuliaan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, tolong setiap kami. Mampukanlah setiap kami ya Tuhan. Untuk kami boleh menjadi alat-alat di tangan-Mu. Menyatakan kemuliaan-Mu. Kami cuma bejana tanah liat yang rusak, yang cemar. Tapi Tuhan, kalau Engkau mau memakai hidup kami, Engkau mau memperlengkapi hidup kami untuk menjadi alat kemuliaan-Mu. Biarlah Engkau boleh teguhkan setiap kami ya Tuhan. Engkau kembali biarkan firman itu tertanam dalam hati kami. Supaya kami betul-betul boleh menyerahkan hidup kami kepada Engkau. Menyatakan kasih dan kemuliaan-Mu. Tolong Tuhan setiap kami. Berkati kami di dalam pergumulan kehidupan kami. Di dalam segala tantangan yang kami hadapi. Tuhan, tolong kami. Ini doa kami naikkan di dalam satu nama yang berkuasa. Nama Yesus Kristus. Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terima kasih buat Pak Samuel yang sudah memberkati kami semua dengan kebenaran firman Tuhan. Jemaat diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, amin. Oke, saya akan menyampaikan kegiatan Gereja Berkat Bagi Bangsa untuk seminggu ke depan ini. Selamat datang kepada jemaat yang mungkin baru hadir di tempat ini. Boleh angkat tangan saudara apabila yang pertama kali baru hadir di tempat ini. Oke, puji Tuhan, semuanya
tetap setia dalam ibadah setiap hari Minggu. Pengumuman berikutnya, ibadah doa puasa dilakukan setiap hari Sabtu jam 10 pagi bertempat di Gereja Berkat Bagi Bangsa. Dan untuk jemaat yang mau mengikuti secara online, bisa juga bergabung dalam live Instagram di IG-nya GBI Berkat Bagi Bangsa. Berikutnya, pengumuman berikutnya, ibadah raya minggu depan dengan pembicara Bapak Antoni Sanjaya. Untuk berikutnya, kids service dilakukan setiap hari Minggu jam 10 pagi, jam 8 pagi. Oh ya, ibadah untuk anak jam 8 pagi. Terus untuk berikutnya ibadah teen setiap hari Minggu jam 10 pagi. Untuk ibadah youth setiap hari Minggu jam 10 pagi juga. Terus untuk peserta MSK 1 angkatan yang ketiga, itu untuk hari Minggu tanggal 2 April akan diadakan pertemuan di Gereja Berkat Bagi Bangsa setelah ibadah raya, dan diadakan ada 3 sesi yang harus diadakan. Jadi untuk peserta MSK angkatan 1 peserta MSK 1 angkatan yang ketiga untuk bisa mempersiapkan dirinya tanggal 2 April. Jadi pelajarannya ada 3 kali sesi ya. Untuk berikutnya, misi daripada Gereja Berkat Bagi Bangsa, yaitu untuk ada pengobatan maupun pemeriksaan kesehatan, serta untuk minggu depan ini kita akan bantuan sembako yang disediakan bagi masyarakat di sekitar yang kurang mampu. Jadi untuk jemaat yang boleh bisa memberikan sumbangannya atau berkatnya kepada warga sekitar yang membutuhkan. Terus berikutnya, ya, untuk Sabtu tanggal 25 Maret, GBI Berkat Bagi Bangsa juga akan mengadakan vaksin dosis keempat. Vaksinnya itu adalah vaksin Pfizer. Jadi untuk jemaat yang mau untuk ambil bagian dalam vaksin kepada saudari Nani Luwani, mari kita ambil bagian dalam kegiatan Gereja Berkat Bagi Bangsa. Untuk berikutnya, sudah. Oke, terima kasih. Demikian pengumuman untuk kegiatan Berkat Bagi Bangsa. Shalom pagi, puji Tuhan, semuanya diberkati. Semuanya diberkati ya. Bulan ini ada 5 minggu, kan 31 Maret ya, semuanya diberkati. Saya mengucap syukur melihat perkembangan Jemaat Berkat Bagi Bangsa setelah beberapa tahun yang lalu kita terus mengajak jemaat untuk masuk dalam komunitas yang kita namai Birth Community, komunitas yang membangun, yang dibangun, kemudian pemuridan dan juga misi. Dan saya melihat ketika bulan yang lalu, bulan ini ya, di awal bulan kita umumkan adanya pemeriksaan kesehatan untuk warga sekitar gereja, yaitu pelayanan misi selain di Hargo Dedali, dan juga kita akan mengadakan pemeriksaan kesehatan buat warga sekitar gereja. Dan karena ini memasuki bulan puasa di minggu depan dan bulan depan akan ada Idul Fitri, kita memberikan sembako kepada warga sekitar gereja, dan ternyata responnya luar biasa. Berlomba-lomba mereka memberikan paket sembako, dengan saya lihat jumlahnya, saya masih di WA untuk nanti mau kasih, saya beritahu bisa ke sekretariat atau ke bendahara untuk memberikan paket sembako itu. Saya melihat luar biasa, dan saya bersyukur bahwa Jemaat Berkat Bagi Bangsa ini jemaat misi yang punya hatinya Tuhan, dan semuanya ingin ketika menerima berkat Tuhan ingin membagikan berkat yang sudah diterima, dan tidak mengukur apakah saya masih butuh, tetapi mereka meskipun 1 atau 2
kelihatannya angkanya nggak besar, tetapi mereka berlomba-lomba dan saya melihat paketnya melampaui sampai saya tanya di bagian koordinatornya, ini paketnya lebih bagaimana? Nggak apa-apa Cik, terus saja. Nah di situ akan diatur oleh Departemen Misi supaya mereka akan mengatur bagaimana pembagiannya, berapa mungkin RW yang akan dibagi, coba dilihat bahwa dari mana dana itu. Ya dari kita semua, dari jemaat ini yang mengasihi Tuhan, ingin memberkati warga sekitar gereja dan selain memperhatikan kesehatan mereka, tetapi juga memberikan paket sembako buat mereka yang berusia lansia, di mana mereka juga membutuhkan tunjangan kesehatan dan paket sembako ya. Saya mengucap syukur bahwa kita semuanya terus diajar menjadi Injil yang terbuka, menjadi orang yang mau kehidupannya seperti surat yang terbuka, yang terus akan menjadi terang di tengah kegelapan seperti firman Tuhan katakan tadi, dan kita terus akan menjadi berkat. Semuanya ingin menjadi berkat? Amin ya. Semuanya ingin jadi berkat, jangan kita pelit, bukan hemat, tetapi kita tidak mau membagi, tetapi kita mau membagi karena kita tidak takut akan kehidupan ini. Janji Tuhan, Tuhan akan mencukupi. Tuhan Allah yang mengutus, Allah yang memperlengkapi. Tadi yang disampaikan dengan jelas oleh hambanya, dan semuanya kita diingatkan bahwa kita diperlengkapi di proses dalam semua kehidupan kita untuk dilengkapi dan kita dipakai menjadi alat kemuliaan Tuhan. Dan Tuhan dinyatakan di dalam hidup kita sehari-harinya. Amin. Amin. Mari saya undang kita bangkit berdiri. Minggu depan hari Rabu ada hari libur ya di bulan puasa. Kemudian hari Sabtu ada vaksin, hari Jumat ada pemeriksaan kesehatan, di mana minggu depan ada beberapa kegiatan di gereja kita. Kita akan terus berdoa sehingga kita semuanya akan dipakai, be the gospel, dipakai oleh Tuhan menjadi Injil yang terbuka. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan pagi hari ini Engkau telah memberkati kami. Tuhan, kami boleh datang di dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Kami percaya Engkau berkenan memberkati kami supaya kami Tuhan terus diperlengkapi oleh Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami sudah menerima berkat-berkat ilahi yang luar biasa. Tuhan, kami sudah mengalami hadirat-Mu. Tuhan, kami sudah menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan meteraikan kebenaran firman-Mu, bahwa kami bukan hanya siapa-siapa, tetapi kami adalah ciptaan-Mu yang baru. Kami sudah diberikan setiap hal yang baik. Pemberian yang baik datangnya daripada Engkau. Kami punya Allah yang baik ya Tuhan. Kami punya Bapa yang baik. Engkau terus memperlengkapi kami ya Tuhan. Memberikan segala perkara Tuhan yang baik untuk meskipun ada kesulitan, ada kekurangan, ada penderitaan, tetapi kami percaya Tuhan semuanya itu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau telah memberkati kami lewat kebenaran firman-Mu. Tuhan, Engkau berkati hamba-Mu Tuhan, Evangelis Samuel Sugiarto, yang sudah Engkau pakai hadir di tempat kami, memberkati lewat kebenaran firman-Mu. Lewat renungan pagi hari ini juga kesaksian-kesaksian yang hamba-Mu sampaikan. Tuhan, terima kasih. Kau sudah pakai hamba-Mu Tuhan yang masih muda ini Tuhan. Sudah menjadi berkat dimanapun hamba-Mu ini berada. Tuhan, Kau berkati pelayanannya, urapi Tuhan makin hari makin Tuhan makin luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, juga Engkau berkati keluarganya, berkati anak-anaknya, berkati seluruh apa yang dikerjakan hamba-Mu Tuhan, supaya makin kemuliaan Tuhan makin nyata dalam kehidupannya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami mengucap syukur. Engkau kami sudah diberkati lewat pujian penyembahan. Kau berkati hamba-hamba-Mu, worship leader yang melayani Tuhan, dari Rene dan tim Tuhan, dan Lili dan
Nancy, Tuhan para pemusik, pemuji, dan Tuhan tim media, tim doa Tuhan, yang melayani Tuhan, para presensi Tuhan, kami mengucap syukur mereka sudah melayani Tuhan, karena mereka mengalami berkat Tuhan, mengalami berkat ilahi Tuhan, sehingga mereka mau melayani Engkau dengan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat semua yang hadir Tuhan, kami mengucap syukur. Kami berdoa buat jemaat yang tidak bisa hadir berhalangan, dan beberapa mereka yang mengikuti online, Kau juga sudah memberkati mereka ya Tuhan. Biarlah mereka minggu depan dapat beribadah dengan di onsite Tuhan, sehingga mereka boleh beribadah semuanya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami berdoa beberapa jemaat yang mengalami penderitaan tubuh yang sakit Tuhan. Kami berdoa Engkau tahu Tuhan setiap mereka yang berhalangan hadir, Tuhan Engkau berkati mereka, beri kekuatan kesehatan Tuhan, segala halangan-halangan sakit penyakit Tuhan Kau berkati mereka, kekuatan dalam penghiburan Tuhan, sehingga mereka tetap boleh beribadah di dalam online Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur, kami berdoa untuk minggu depan di dalam gereja kami banyak aktivitas Tuhan, Engkau yang menolong setiap hamba-hambamu yang akan melayani. Tuhan Kau memperlengkapi mereka, supaya Tuhan ketika beberapa warga yang ada hadir di tempat kami, Tuhan mereka boleh melihat kemuliaan Allah atas gereja-Mu. Kami berdoa supaya mereka boleh melihat kasih Tuhan yang mengalir dalam pelayanan yang ada ini Tuhan, sehingga mereka boleh dijamah Tuhan. Mereka boleh mengenal bukan hanya menerima berkat jasmani, tetapi berkat rohani juga. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Mari angkat kedua tangan untuk terima berkat Tuhan. Terimalah berkat anugerah yang besar daripada Allah Bapa. Bapa yang mengasihi Engkau, Bapa yang memberkati Engkau rohani dan jasmanimu, Bapa yang memperlengkapi Engkau, Bapa yang mengutus Engkau sebagai alat-alat, sebagai misi di tangan Tuhan, sehingga Engkau boleh memberkati dimanapun Engkau berada. Kasih daripada Tuhan Yesus, pertolongan dan persekutuan dari Allah Roh Kudus menyertai Engkau dari hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita yang sudah menerima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Anda telah mengikuti rangkaian ibadah online GBI Berkat Bagi Bangsa. Kami harap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan dapat menjadi pedoman hidup dan berkat bagi Anda dan keluarga. Buat teman-teman teens, kamu dapat mengikuti rangkaian ibadah melalui link di deskripsi video di bawah ini. Untuk adik-adik kids, jangan lewatkan ibadah hari ini. Adik-adik dapat mengikutinya dari link di deskripsi video di bawah ini. Apabila saudara ingin tahu lebih lanjut tentang pelayanan GBI Berkat Bagi Bangsa, saudara dapat menghubungi sekretariat melalui info yang tertera di layar Anda. Mari kita saling menguatkan dan menyebarkan pengharapan baru dengan menyebarkan video ini. Sampai jumpa di ibadah minggu depan dan Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe ya.